Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul cara menentukan teknologi belajar fikih. Sebelum dilanjut materi selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Farusyefullah sebagai moderator dan pembaca materi pertama. Yang kedua ada Mbak Firda, yang terakhir ada Mbak Risma. Ya, materi pertama yaitu pengertian teknologi belajar fikih, pembelajaran fikih. Teknologi adalah sarana, alat maupun cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan memecah suatu masalah melalui pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Selanjutnya, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidikan agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Menurut konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap serta keterampilan seseorang peserta didik. Namun, proses pembelajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan suatu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyertakan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Jadi, teknologi pembelajaran fikih yaitu pengembangan serta penerapan ilmu, pengetahuan dapat berupa alat, teknik, ataupun metode yang menjadi sarana untuk memudahkan penyampaian pesan atau informasi dari sumber pendidik ke penerima informasi atau pesan dari peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Firda. Macam-macam teknologi belajar fikih. Yang pertama ada komputer. Komputer dapat dijadikan sebagai sarana dalam belajar fikih, di mana komputer bisa digunakan untuk menyimpan materi-materi pelajaran dengan lebih ringkas dan menarik, baik materi berupa tulisan, audio, maupun video. Selain itu, di dalam komputer juga dapat disajikan game yang dapat dimainkan siswa, yang mana game tersebut berisi materi terkait fikih yang sedang dipelajari, sehingga siswa dapat bermain sambil belajar. Yang kedua, internet, televisi, dan radio. Dengan adanya internet, sangat memudahkan siswa dalam belajar fikih, karena materi tambahan dapat diperoleh dengan mudah. Video dan tata cara praktik fikih dapat dilihat secara langsung oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami. Misalnya, di dalam televisi ada animasi Nusa dan Rara, kalau tidak begitu ada Upin Ipin, yang di dalamnya juga ada beberapa scan yang berisi materi fikih. Kemudian, yang ketiga, ada LCD dan proyektor. Teknologi ini sangat membantu besar dalam pembelajaran fikih, di mana dapat menampilkan slide-slide PPT maupun video yang ditambah dengan pengeras suara. Dengan begitu, guru dapat menjelaskan materi dengan sangat mudah dan menarik perhatian siswa, sehingga materi fikih beserta cara praktiknya dapat tersampaikan dengan jelas. Dengan menggunakan LCD dan proyektor ini, yang dimudahkan bukan hanya siswanya saja, tetapi guru juga sangat terbantu dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian yang keempat, ada mobile phone atau telepon. Dengan telepon seluler ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran, inovasi metode pembelajaran, dan mengikuti kegiatan belajar fikih dengan mudah. Seperti pada
Masa pandemi, telepon seluler atau HP itu menjadi teknologi utama yang menunjang keberhasilan belajar fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi pembelajaran fikih. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran akan dapat menarik dan memperbesar perhatian siswa terhadap isi materi pembelajaran fikih. Yang keempat, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar siswa. Yang kelima, media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara teratur. Dan yang keenam, media pembelajaran akan membantu guru untuk mengatasi keterbatasan ruang dan juga waktu.